Shalom teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap kuat di dalam Tuhan ya. Dan pada kesempatan saat ini, saya Hendro, saya mau sharing kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kita ketika menghadapi masalah, hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita dan masih saja malah menyalahkan Tuhan. Sebenarnya hal-hal itu terjadi karena kesalahan ada di kita sendiri. Yuk kita buka Alkitab kita, firman-Nya ada di Yakobus pasal yang pertama ayat 13 sampai 15. Yakobus pasal yang pertama ayat 13 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, kalau begitu, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenal diri kita sendiri dengan baik. Dalam kasus ini, berarti kita harus mengenal apa yang jadi kelemahan kita dan di mana sih celahnya dalam hidup kita. Kita ini gak sempurna dan ada aja celahnya yang bisa membuat hidup kita ini jatuh. Hati-hati terhadap setiap celah di hidupmu karena ada si iblis. Dia tuh bisa memanfaatkan celah-celah dalam hidup kita sekecil apapun loh. Karena tugasnya dia itu yang mengintimidasi dan menipu hidup kita. Bila kamu menghadapi suatu masalah dalam hidupmu, bahkan terasa sangat berat, itu bukan berarti Tuhan ninggalin kita. Itu bukan berarti Tuhan ninggalin kamu. Tuhan pun mengizinkan sesuatu terjadi atas hidup kita, supaya kita tuh dapat terus bertekun di dalam Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan, untuk terus taat dan setia kepadanya. Nah, teman-teman, hati-hatilah karena di sini bisa ada peran provokator dari si iblis yang ketika kita lemah, kita diprovokator olehnya, kita diintimidasi, ditipu olehnya, di mana dia berkata bahwa gara-gara Tuhan tuh kamu jatuh. Tuhan izinin kamu tapi kok gak nolong sih? Sampai sekarang kamu gak dapat pertolongan daripadanya. Padahal yang teman-teman pun tahu Tuhan gak begitu. Ingat, Tuhan tuh selalu menyertai apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan ketika kita melakukan suatu hal yang salah, dia tetap pimpin sertai kita supaya kita dapat menghadapinya. Namun tentunya dengan cara dan waktunya Tuhan di mana Dia menolong kita. Yuk kita buka kitab kita di 1 Korintus pasal yang 10 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Nah, yang harus kita lakukan, yang menjadi bagian kita adalah kita harus konsisten untuk terus jaga terus hubungan doa kita di setiap waktu. Cari Tuhan, datang
berdoa kepadanya, berseru kepadanya. Tuhan tahu pasti apa yang menjadi setiap kelemahan kita. Tuhan tahu pasti apa yang menjadi setiap hal-hal yang kita hadapi. Ayo akui saja dan minta pertolongannya untuk dibukakan jalan supaya kita dapat menghadapi setiap celah-celah tersebut. Ayo cerita kepada Tuhan, jujur saja kepadanya. Gak usahlah kamu cerita-cerita ke orang di mana hal-hal itu hanya sekadar membuat keributan. Karena ya itu tidak menjadi berkat juga buat orang lain. Karena hanya sekadar orang-orang supaya tahu masalah hidupmu. Kalaupun harus cerita kepada orang lain, saran dariku sih, share kepada pembimbingmu, kepada pembimbing rohanimu, kepada orang terdekatmu, seperti keluargamu. Jadi, jangan sampai kita kasih celah buat si iblis untuk menyerang kita. Ayo, tetap semangat, teruslah memelihara iman kita sampai garis akhir. Bijaksanalah dalam mengambil setiap keputusan dengan selalu melibatkan Tuhan. Dan tetaplah mengintrospeksi diri di setiap hal-hal yang kita hadapi. Semoga teman-teman terberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.